Shalom, perkenalkan nama saya Yelji Supriyatin Doluanak dengan NIM 221902224 di kelas 4E. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas etika bisnis tentang kasus KAP Anderson dan Enron dan studi kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Saya akan membahas dahulu kasus yang pertama, yaitu kasus KAP Anderson dan Enron. Analisa permasalahan. Enron Corp adalah perusahaan terbesar ketujuh sebagai yang bergerak di bidang industri energi. Para manajernya memanipulasi angka yang menjadi dasar untuk memperoleh kompensasi moneter yang besar. Kecurangan yang dilakukan oleh Enron adalah adanya praktik diskriminasi informasi praktik orang dalam jual beli, di mana hal ini sangat diketahui oleh papan dari Direktur Enron. Dengan demikian, praktik bisnis di Enron statikus dengan polusi. Kondisi ini diperkuat dengan bisnis bulat mampu atau BRT pada tanggal 16 Februari tahun 2022 menyatakan bahwa tindakan dan perilaku yang tidak sehat dari manajemen Enron berperan besar bagi kebangkrutan perusahaan. Telah terjadi pelanggaran terhadap norma etika perusahaan, maka pemerintahan dan perusahaan merupakan tanggung jawab manajemen perusahaan. Perilaku manajemen Enron merupakan pelanggaran besar-besaran terhadap kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan. Adanya tipu muslihat informasi yang dilakukan oleh pihak manajemen Enron maupun KAP Arthur Andersen. Mereka mengetahui tentang praktik akuntansi dan etika bisnis yang tidak sehat. Solusi permasalahan yang pertama, KAP Andersen seharusnya menjunjung tinggi independensi, profesionalisme, dan tidak melakukan pelanggaran kode etik profesi serta ingkar janji dari tanggung jawab terhadap profesi maupun masyarakat. Yang kedua, seharusnya KAP Andersen dan Enron melaporkan hasil dari laporan keuangan tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan di perusahaan sehingga tidak menjadi kerugian yang sangat besar. Yang ketiga, melakukan aktivitas profesinya berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dan bubarkan firma KAP Arthur Andersen. Kesimpulannya bahwa Enron dan KAP Arthur Andersen yang sedang melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Mungkin saja pelanggaran tersebut awalnya mendatangkan keuntungan bagi Enron, tetapi akhirnya dapat menjatuhkan kredibilitas bahkan menghancurkan Enron dan KAP Arthur Andersen. Dalam kasus ini, KAP yang seharusnya bersikap independen tidak dilakukan oleh KAP Arthur Andersen. Karena perbuatan mereka inilah keduanya menuai kehancuran di mana Enron bangkrut dan meninggalkan hutang miliaran dolar, sedangkan KAP Arthur Andersen kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Saran, agar kasus serupa dengan kasus Enron dan KAP Arthur Andersen tidak terulang kembali dalam perusahaan yang merugikan berbagai pihak yang terlibat, maka perusahaan diharapkan dapat menetapkan SDM, terutama pihak manajemen yang akan memegang kendali dalam perusahaan. Tidak hanya memperhatikan segi kemampuannya saja, tetapi juga memperhatikan pola kepribadiannya dalam etika bisnis agar dalam perusahaannya pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan prinsip etika dan peraturan yang berlaku. Ikut analisa permasalahan dari kasus kedua, yaitu studi kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. Pada kasus ini diketahui bahwa PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang melanggar etika bisnis dengan menggunakan dua zat berbahaya pada komposisi produk mereka, yaitu produk anti nyamuk HIT. Dua zat berbahaya tersebut adalah propoxur dan diklorvos yang dapat berbahaya pada kesehatan. Seharusnya kejadian ini tidak perlu terjadi bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, karena sudah ada undang-undang yang mengatur hak konsumsi, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Larangan penggunaan diklorvos untuk pestisida dalam rumah tangga juga telah dikeluarkan Deptan sejak awal tahun 2004. Jika dilihat dari
undang-undang yang telah mengatur tentang perlindungan konsumen obat anti nyamuk HIT telah menyalahi aturan yang telah tercantum dalam undang-undang tersebut. Studi kasus Megasari Makmur dengan produknya HIT dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Mereka mengenyampingkan aspek kesehatan konsumsi dan sengaja menambah zat diklorvos untuk membunuh serangga. Padahal bila dilihat dari kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernapasan dapat menimbulkan kanker hati dan juga lambung. Solusi permasalahan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh PT Megasari Makmur, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses produksi, kualitas produk, dan strategi pemasaran HIT. Merevisi proses produksi, meningkatkan kontrol, kualitas, dan melakukan strategi pemasaran yang dapat membantu memperbaiki citra perusahaan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Pihak produsen atau PT Megasari Makmur ini menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT baru yang telah lolos uji dan mendapat izin dari pemerintah. Kesimpulan, etika bisnis sangat diperlukan dalam berbisnis. Dengan memiliki etika bisnis dalam menjalankan suatu perusahaan, sehingga tidak akan merugikan konsumen atau perusahaan tersebut. Tidak akan ada yang dirugikan dan tidak ada yang menjadi korban. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa pentingnya menjaga kualitas produk, menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebutuhan pasar, dan melakukan evaluasi terus-menerus terhadap proses produksi untuk menjamin kemajuan bisnis dan juga kepuasan pelanggan. Saran yang pertama bagi perusahaan yang melanggar etika bisnis, seperti kasus pada PT Megasari Makmur, sebaiknya membenahi perusahaannya agar prinsip-prinsip etika bisnis dapat berjalan dengan baik sehingga tidak timbul pelanggaran-pelanggaran yang lain. Yang kedua, bagi perusahaan perlu fokus bagi meningkatkan kualitas produk HIT agar dapat memenuhi harapan konsumen dan juga dapat bersaing di pasar. Yang ketiga, keselamatan konsumen sangat penting. Dengan mementingkan keselamatan konsumen perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena konsumen akan lebih percaya terhadap produk perusahaan tersebut. Sekian dan terima kasih. Shalom.